Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kalian tahu? Sekarang penjualan eceran atau retailing sangat berkembang di tengah masyarakat. Retailing ini memudahkan pelanggan dalam memperoleh barang, karena dalam penjualan ini penjual menyediakan berbagai jenis produk yang dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu, bersama saya Sylvia kelas 2 FAKM absen 27 akan membahas beberapa poin dari penjualan eceran atau retailing. Simak berikut ini. Banyak departemen store telah memotong layanan dan banyak toko diskon meningkatkan layanan toko mereka. Beberapa perkembangan eceran lainnya yang mengubah cara konsumen membeli serta cara produsen dan pengecer menjual. Menurut Philip Kotler, lingkungan eceran terdiri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan kombinasi eceran baru, seperti lauk-lauk supermarket, adalah jaringan supermarket dan distributor makanan yang tersebar dan terbesar jumlahnya di penjuru Kanada. Supermarket ini menambahkan klub kebugaran di dalamnya, sebagai bentuk kombinasi ketika para pelanggan berbelanja dapat sambil berolahraga. Sangat menarik, bukan? Yang kedua, pertumbuhan persaingan antar jenis departemen. Harus bersaing dengan toko berbeda seperti toko diskon dan ruang pamer katalog, karena memiliki konsumen yang sama dengan menjual jenis barang yang sama. Maka dari itu, muncul pertumbuhan persaingan antar jenis untuk tetap mempertahankan kunjungan dari pelanggan. Yang ketiga, persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko. Dengan kemajuan teknologi yang serba online, membuat masyarakat lebih senang dan mudah membeli sesuatu hanya melalui jaringan teknologi, seperti Kmart yang memperluas bisnisnya dengan juga membuka penjualan online. Tidak hanya itu, di Indonesia juga terdapat seperti Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Yang keempat, pertumbuhan pengecer raksasa. Walmart, supercenter yang menggabungkan barang makanan dan pilihan barang bukan makanan, di antaranya elektronik, home and furniture, clothing, toys, dan masih banyak lagi. Yang kelima, penurunan pengecer pasar menengah. Kohl's memperoleh kesuksesan saat memasukkan nama-nama trendy seperti Verawan dan majalah Elle untuk merancang lini eksklusif. Poin yang kedua adalah tren dalam usaha eceran. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah perilaku belanja konsumsi masyarakat. Dari sebelumnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar kini telah bergeser untuk kebutuhan sekunder dan primer. Hal ini tercermin pengeluaran untuk gaya hidup yang tumbuh di atas konsumsi makanan dan minuman. Tingkat pengeluaran masyarakat terbesar sebagai tren dalam usaha eceran, 36,69% untuk makanan dan minuman. Tidak heran, sekarang banyak sekali industri penjualan makanan cepat saji dan kafe di lingkungan masyarakat. Dan baru-baru ini sangat menghebohkan yaitu McDonald's Meal BTS yang diserbu oleh masyarakat. Berikut videonya. Tidak perlu lagi memasak, tinggal pesan dan beli menjadi lebih mudah, apalagi dengan jaringan teknologi yang semakin canggih. 25,12% komunikasi. Kategori ini tidak lepas dari kebutuhan kalangan masyarakat. Penggunaan alat komunikasi mempengaruhi penggunaan internet yang cukup besar. Menurut jurnal Di Samping, penggunaan internet yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat ponsel pintar mendorong pengaksesan internet. Hingga 2018, ponsel pintar berkontribusi sebesar 93,9% pengguna internet, disusul tablet dengan 85,2% dan komputer laptop sebesar 55,6%. Sehingga 5,89% untuk keperluan rumah tangga cukup kecil karena teralihkan dengan kedua kategori ini yang semakin tinggi. Poin yang ketiga, jenis keputusan retailing. Jenis keputusan dalam retail yaitu keputusan pembelian. Konsumen mengambil banyak macam keputusan membeli setiap hari. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat rinci
untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka membeli. Keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk meliputi 6 sub-keputusan. Yang pertama, pemilihan produk. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini, perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli sebuah produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan. Yang kedua, pemilihan merek. Pembeli harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaannya tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. Yang ketiga, pemilihan penyalur. Pembeli harus mengambil keputusan penyalur mana yang akan dikunjungi. Setiap pembeli mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda dalam hal menentukan penyalur. Bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang lengkap, dan lain sebagainya. Yang keempat, waktu pembelian. Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda. Misalnya, ada yang membeli setiap hari, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, dan sebulan sekali. Yang kelima, jumlah pembelian. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu. Dalam hal ini, perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. Yang keenam, metode pembayaran. Pembeli dapat mengambil keputusan tentang metode pembayaran yang akan dilakukan dalam pengambilan keputusan. Konsumen menggunakan barang dan jasa. Dalam hal ini, juga keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan dalam transaksi pembelian. Itulah ketiga poin bahasan tentang penjualan eceran atau retailing. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.